Kembali lagi pada channel tutorial untuk pengolahan belajar ya guys ya. Setelah video sebelumnya kita membahas tentang koreksi atmosferik, selanjutnya kita akan melakukan koreksi radiometrik, di mana koreksi radiometrik ini adalah untuk, maksud saya, kalibrasi radiometrik. Ini tuh untuk mengubah data pada citra yang pada umumnya itu tersimpan dalam bentuk digital number atau DN, lalu diubah menjadi bentuk radiance atau reflectance. Nah, untuk data yang dibutuhkan pada metode kalibrasi radiometrik itu berbeda-beda sesuai jenis-jenis dari kalibrasi radiometrik. Ada bisa dengan cara pertama kita akan melakukan metode gain dan offset. Oke guys, mari langsung kita coba ke metode gain dan offset, di mana gain dan offset ini dibagi menjadi dua rumus. Ada rumus untuk konversi DN ke TOA reflectance, seperti ini rumusnya. Konversi DN atau digital number. Ganggu banget. Konversi DN ke TOA radiance. Nah, rumusnya itu seperti ini. Bisa dipahami ya teman-teman bahwa L itu adalah nilai dari hasilnya TOA spektral radiance-nya. Kemudian ML itu adalah radiance multiband. Mungkin saya harus menunjukkan dari bentuknya dulu. Kita bisa mengecek informasi-informasi dari citra kita dengan mengecek di dalam format citra yang kita download. Itu kan ada yang format reaktif, ada yang formatnya XML, dan ada yang formatnya MTL atau metadata. Nah ini MTL. Bisa dicari di folder tempat penyimpanan citra kalian, lalu cari yang formatnya MTL. Kemudian klik 2 kali. Ini bentuknya TXT. Bisa dilihat bahwa di sini yang dibutuhkan untuk perhitungan misalnya, aduh, taruh mana ya? Ini terlalu gede nih. Nah, ini kan kita membutuhkan radiance multiband dan membutuhkan radiance at band pada band tertentu yang akan diolah. Nah, kemudian kita bisa cek di dalam metadata dari citra kita tuh semua telah menampung semua informasi tersebut. Di sini bisa kita lihat ini dia ada radiance multiband band 1 sampai band 11. Kemudian ada radiance advance 1 sampai 11. Untuk yang radiance ini digunakan untuk mengubah konversi digital number ke TOA radiance. Jika nanti kita konversi DN ke TOA reflectance, maka nanti yang digunakan rumusnya di sini hanya diganti MP dan AP-nya. MP-nya kita akan menggunakan reflektansi yang multiband. Kita akan menjadi menggunakan reflectance bukan radiance jadinya. Jadi kita menggunakan yang reflectance ini, dan kita akan menggunakan reflectance at band yang ini. Oke, sampai sini paham? Kemudian kita akan lanjut ke dalam software pengolahannya, yaitu menggunakan software Quantum GIS atau QGIS. Langsung saja kita buka QGIS. Jika muncul pada layar begini, kita pilih project template yang New Empathy Project, klik 2 kali. Setelah itu, kita bisa melakukan nah, ini kita bisa melakukan proses pemanggilan datanya. Sebentar, saya agak lupa dikit. Jadi
kita bisa menambahkan layer ya, add raster layer. Di sini kita dalam pengolahan yang pertama ini kita akan melakukan pengolahan koreksi radiometrik metode gain dan offset dengan konversi DN ke TOA reflectance dan konversi digital number ke TOA yang radiance. Di sini kita membutuhkan band multispektral yaitu kompositnya band 2, 3 dan komposit band 4, 3 dan 2. Kita pilih saja band 2 ini, format yang TIFF, band 3 dan band 4 seperti ini. Kemudian klik open, klik add, maka band 4, 3 dan 2 akan muncul di kolom layers. Setelah itu kita akan melakukan perhitungan band kalkulatornya. Band kalkulator bisa kita buka di menu SCP ini. Untuk teman yang belum bisa membuka fitur SCP ini adalah semi automatic kali plugin, di mana kalian harus menginstal pluginnya dulu. Kalau misalnya belum, bisa kalian buka di YouTube saya sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke band kalkulator yang ini. Kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini, perhitungan kalkulatornya. Kita gunakan rumus sesuai yang tadi ada di sini. Pertama, kita akan menyelesaikan dulu yang konversi digital number ke TOA radians dulu saja, biar tidak bingung untuk teman-teman. Kita akan memasukkan ML. ML sini, ingat teman-teman, ML adalah radians multiband, dan AL adalah radians add band. Jadi, di sini kita akan menggunakan rumusnya. Pertama, kita bisa memanggil datanya. Untuk memanggil data, caranya pencet lambang refresh ini. Akan muncul begini. Lalu, kita sesuaikan dengan rumusnya. Kita masukkan dulu angka dari reflektansi multiband. Kita ngerjain yang radians dulu, berarti yang radians dulu ya. Berarti kita akan gunakan yang radians multiband. Kita bisa buka di notepad yang metadata. Kita cari informasi yang radiansi multiband. Di sini kita perhitungan yaitu band 2. Bentar. Nah, band 2. Kita akan menghitung band 2 dulu kan. Berarti kita akan masukkan informasi yang sesuai dengan bandnya itu band 2. Radians multiband 2. Yang ini. Kita kopas angkanya. Ctrl C. Taruh sini. Ctrl V. Kemudian, jika sudah begini, sesuaikan rumusnya di tadi itu ML. Sudah kita masukkan ML ya. Kemudian dikali kikal. Kikal itu adalah quantized and calibrated standard product pixel values. Di sini tuh kita masukkan standar values dari citra kita yang ingin kita perhitungkan, yaitu band 2. Klik 2 kali pada ini. Oh, masa? Salah. Ini Ctrl C. Ini di Ctrl V. Kita harus tambahkan dulu itunya, bentuk matematikanya. Kan rumusnya kali kan, berarti kita masukkan dulu kali. Kali itu di sini dilambangkan lambang bintang dikali B2. Kemudian untuk rumusnya itu plus AL. AL sini adalah band specific radians at band. Kita sesuaikan radians at band untuk yang band 2. Radians at band yang band 2 adalah yang ini. Kita kopas saja yang ini. Jangan lupa kasih bentuk matematikanya, yaitu berarti plus Ctrl V. Maka kurang lebih untuk perhitungan konversi digital number ke TOA reflect ke konversi digital number ke TOA radians band 2 untuk rumusnya akan menjadi seperti ini angkanya. Jika sudah tidak ada yang perlu diubah lagi, kita langsung pencet run ini. Maka pada jendela ini akan diarahkan kita tempat penyimpanan dari pengolahan radiometrik konversi DN ke TOA radians. Di sini kita bisa mempersiapkan filenya saja. Kita bikin new baru.
Oke, kita masukkan sini. Kita bikin new, kita bikin folder. Ini kita namakan metode gain offset. Terus kita bikin folder lagi. Untuk yang nantinya tuh ada metode brightness. Kemudian ada yang metode otomatis. Kita masuk ke simpan ke metode brightness, metode gain offset. Kemudian kita beri namanya, sesuaikan, karena ini adalah band 2, berarti namakan saja band 2 radiometrik. Nggak perlu radiometrik, bisa band 2 radians. Karena ini adalah konversi DN ke TOA radians, biar nggak lupa, berarti ini kan radians, band 2 radians. Langsung gitu aja nggak masalah. Untuk penamaannya bisa disesuaikan oleh teman-teman. Lalu akan terjadi proses loading di sini. Ini loading di sini, calculating. Nah, maka untuk tampilannya nanti akan jadi seperti ini, band 2 radians. Untuk pengecekannya tuh kita bisa cek di sini, klik kanan pada band 2 radians, kemudian properties. Kemudian arahkan mouse-nya ke simbol yang bentuknya kurva ini. Klik, lalu compute histogram. Maka akan muncul diagram kurva dari radiansnya, dari band 2, dengan minimum maksimumnya tertera angka seperti ini. Ingat-ingat sini minimum 28, maksimum 3. Kita bandingkan dengan band 2 yang sebelum dikoreksi, angkanya begini. Ada perbedaan karena mengalami pengecilan. Kemudian kita lanjutkan pengolahan radiometriknya untuk yang konversi DN ke TOA radians. Sini sama caranya, kita buka yang tadi riwayatnya, yang perhitungan ini. Tinggal kita ganti ini, kita blok yang ini. Kita ganti yang band 3. Kemudian untuk angkanya sendiri juga kita sesuaikan dengan yang di notepad metadata. Berarti kita menggunakan radiansi multiband band 3, yaitu angka ini. Kita Ctrl C. Kemudian kita kopaskan di sini. Kemudian untuk yang angka ini adalah radians at band. Kita masukkan radians at band yang band 3. Ctrl C. Lalu di Ctrl V. Sini rumusnya sudah sesuai, tinggal kita sama seperti tadi. Kita namakan ini jadi band 3. Band 3 radians. Tunggu beberapa saat. Nah, maka akan selesai untuk prosesnya. Kita lanjut ke yang band 4-nya. Caranya sama seperti tadi, kita ganti ini yang jadi format file raster kita yang ingin kita olah. Kemudian ini karena band 4, kita sesuaikan dengan radians multiband yang keempat, yaitu yang ini. Kemudian kita kopaskan ke sini. Lalu ada radians at band yang keempat, yaitu min 48, sekian. Kita masukkan ke angka ini. Lalu sudah sesuai, tinggal kita run. Kita sesuaikan namanya, yaitu band 4. Kita klik save. Maka untuk proses kalibrasi radiometrik konversi DN ke TOA radians sudah selesai sampai sini, 2, 3, 4. Jika ingin melihat bentuknya, kalian bisa untuk melakukan cek di properties.
di compute histogram. Untuk analisisnya kita bisa dengan ngecek ini ya, nilai minimum maksimumnya, dan dibandingkan dengan band yang sebelum dikoreksi. Nah, ini band 4 yang sebelum dikoreksi. Oke, untuk yang radian sudah selesai, maka kita akan selanjutnya lanjut ke yang perhitungan konversi digital number ke TOA reflektansi, di mana rumusnya itu kita akan sama saja radians tapi diganti ke yang reflectance. Di sini kita ganti ke angka yang reflectance multiband ini. Kita ganti ke reflectance multiband 1. Reflectance multiband 1 itu letaknya ada di bawah sini. Nah, ini reflectance multiband, maksud saya reflectance untuk band 2. Kita kopas ini. Kita kopas. Lalu ini kita pertama akan mengolah yang band 2 dulu saja, biar urut. Band 2, kemudian untuk yang ini adalah reflectance at band. Kita sesuaikan. Dan kopas. Lalu untuk rumusnya sudah sesuai, dan klik run. Namanya sesuaikan saja, ini berarti diganti reflectance. Klik save, maka akan terproses seperti ini. Untuk yang pengubahan digital number ke reflectance ini, jika dilihat dari compute histogram, kita bisa menilai hubungan panjang gelombangnya terhadap reflektansi yang ditimbulkan. Ini band 2 reflectance, kita bisa klik kanan, properties, compute histogram, maka ini terlihat untuk panjangnya, frekuensi dan pikselnya ini. Kemudian kita lanjut saja sampai tahap yang pengubahan ke reflektansi selesai. Ini. Kita lanjut ke yang band 3. Kemudian kita sesuaikan reflektans multiband 3 itu ini. Kita ganti angkanya. Ctrl V. Terus reflektans at band yang band 3 adalah ini. Kita kopaskan dan kita paste. Kemudian klik run, ini adalah band 3, tapi ini adalah reflectance. Tunggu beberapa saat. Nah, sudah selesai. Maka yang terakhir kita akan melanjutkan yang band 4. Kita akan di band 4. Lalu kita sesuaikan reflektance multiband 4 adalah ini. Kita masukkan di rumusnya. Terus reflectance at band nilainya juga sama segini. Kita masukkan. Maka akan tinggal di run, kita akan di band 4. Ini jadi band 4 reflectance. Klik save. Maka untuk proses dari koreksi radiometrik dengan metode gain offset telah selesai. Karena kita telah melakukan tahap konversi digital number ke reflectance dan ke radians. Untuk analisisnya, seperti yang saya jelaskan tadi, tinggal kita sesuaikan. Kita buka misalnya band 2 radians di compute histogram, lalu band 2 yang reflectance di compute histogram nilai minimal maksimum bagaimana, dan band 2 yang sebelum diolah apa-apa untuk nilai minimum maksimumnya bagaimana. Lalu itu akan masuk ke dalam kajian analisis kalian. Selanjutnya, kita akan lanjut ke metode kalibrasi radiometrik, metode Rignes.
metode brightness temperatur di sini kita akan memerlukan dua layer raster baru, karena di sini untuk metode brightness temperatur kita membutuhkan band 10 dan band 11 saja untuk pengolahannya, karena dua band ini tuh termasuk band thermal yang bisa untuk cocok untuk tahap brightness temperatur. Dan add layer ini, add raster layer, hilang, kita klik, kita cari band 10 dan band 11 dari citra kita, yang dimana sini saya menggunakan citra Madiun, band 10 dan band 11, lalu klik open, klik add, maka hasilnya sudah muncul di sini, band 10 dan band 11. Untuk tidak membingungkan, kita matikan saja semua hasil dari koleksi radiometrik metode gain dan offset, karena kita mulai beralih ke metode yang brightness temperatur. Untuk caranya sama, kita menggunakan menu fitur SCP plugin yang menggunakan band kalkulator. Untuk rumusnya di sini terdapat perbedaan yang cukup signifikan, karena rumusnya ini seperti pada layar. Rumusnya adalah ini. T sama dengan K2 dibagi len dari K1 per LA plus 1. Untuk K2 sini itu adalah K2 konstan band lan dari K1. K1 adalah K1 konstan band dibagi LA. LA itu sama seperti citra kita yang tadi kita pilih, sesuaikan untuk pengolahan band 10 atau band 11, lalu plus 1. Namun di sini satuannya masih Kelvin. Untuk nanti kita pengolahan, kita akan menambahkan di luar kurung ini min 273 agar nanti hasilnya dalam satuan Celcius. Kurang lebihnya akan jadi seperti ini. Oh ya, sebelumnya saya tunjukkan di notepad untuk posisi dari K1 konstan band dan K2 konstan band pada notepad metadata citra Landsat 8 berada di agak bawah sini. Nah, ini dia. Kemudian bisa kita sesuaikan dengan rumusnya, di mana kita akan mengerjakan band 10 dulu kan. Kita kopaskan. Di sini kita perlu restart untuk memanggil data yang baru saja kita add layer agar muncul band 10 dan band 11. Kita klik di sini untuk masukkan nilai dari K2-nya. K2 adalah K2 konstan band, maka kita bisa masukkan K2 konstan band. Yang ini, yang band 10 ya, jangan sampai ketukar. Kemudian kita kopaskan. Kemudian kita bagi. Kemudian dalam kurung. Terus ada operasi matematika berupa len. Di sini kita bisa klik scroll ke bawah ini, ke bawah. Kita cari len. Nah, ini jalan. Klik 2 kali. Lalu setelah muncul di sini, kita masukkan nilai dari perhitungan matematisnya, yaitu K1 konstan band. K1 konstan band ialah ini, 774,8853. Dimasukkan ke sini. Kemudian dibagi dari nilai citranya, LA. LA sini adalah tawa spektra radiansnya. Karena kita sini band 10, kita masukkan ini band 10. Kemudian kita kasih plus 1. Karena mengikuti rumus ini plus 1. Lalu kita berikan kurung tutup. Kurung tutupnya berarti ada 2.
Lalu kita klik spasi, minus di sini kita bisa klik ini saja, minus 273. Di sini masih merah karena ada yang belum terspasi, yaitu di sini. Untuk yang belum melihat tadi di sini posisinya. Nah, tadi kan sebelumnya begini kan. Posisi spasinya itu ada di sini. Sebelum len harus ada spasi. Maka akan menjadi warna hijau. Sehingga bisa dihitung untuk nilai radiometrik brightness, metode brightness temperatur pada band 10. Lalu kita klik run. Kita masukkan ke folder yang sesuai, yaitu metode yang brightness. Kita kasih nama saja di sini band 10 brightness. Misalnya begitu ya teman-teman. Band 10 brightness, kita klik save. Maka sini akan terjadi loading, rendering untuk membentuk koreksi radiometriknya. Ini sudah selesai. Bisa kita lihat sini bahwa band 10 brightness-nya akan menjadi seperti ini. Yaitu bentuk thermal. Sensor thermal. Kita bisa lanjut hal yang sama ke band 11. Sini karena sudah ada format rumusnya, tinggal kita blok saja. Kemudian kita ganti ke band 11. Lalu kita sesuaikan angkanya. Ini adalah nilai K2. Kita sesuaikan dengan nilai K2 dari band 11. Lalu kita sesuaikan dengan nilai K1 band 11. Maka angkanya sudah sesuai untuk mencari perhitungan koreksi radiometrik metode brightness pada band 11. Kita sini bisa klik run. Kita ganti sini 11. Klik save. Tunggu beberapa saat prosesnya, maka untuk tahap kalibrasi radiometrik menggunakan metode brightness temperatur dengan komposit bandnya band 10 dan band 11 telah selesai. Untuk pengecekannya sendiri, tahap analisisnya, kalian bisa melakukan klik kanan pada layarnya, properties, sama seperti tadi, kita compute histogram. Sini nilainya bisa kalian jadikan untuk analisisnya. Sama halnya dengan band 10 yang hasil brightness ini. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke kalibrasi radiometrik metode otomatis. Di sini sama kita menggunakan semi automatically plugin. Kita akan lakukan pre-processing pada Landsat. Sudah akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, tampilan seperti ini. Di sini kita harus mempersiapkan band-nya terlebih dahulu dalam satu folder. Kita buka saja di folder radiometri tadi, metode otomatis ini. Bukan. Tadi itu kita bikinnya nama filenya tuh, nah ini, trying atmospheric YouTube. Metode otomatis, kita bisa klik folder baru. Di sini kita namakan bahan saja. Karena bahan untuk dimasukkan ke sini itu, bahan untuk yang dimasukkan ke perhitungan kalibrasi radiometrik otomatis harus berisikan citra band 1 sampai band 11 dan metadatanya. Kita masukkan sini band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 6, band 7, band 8, band 9, band 10, band 11, dan metadata yang ini, MTL, teks dokumen. Oke, jika sudah semua, kita klik Ctrl+C. Kemudian kita pindahkan ke file Trying Atmosphere YouTube ini, foldernya.
Lalu metode otomatis, kita masukkan ke bahan. Kita kontak ke bahan. Maka sudah siap untuk kita masukkan ke QGIS-nya. Kita kembali ke menu QGIS-nya. Pada directory containing Landsat Bench, kita bisa klik pada logo Windows ini. Kita masukkan file kita. File bahan kita yang tadi sudah kita siapkan. Nah, sini kita klik bahan aja hingga muncul nama ini. Kita berarti setelah mengetek file ini untuk menjadi tempat penyimpanan, untuk menjadi file yang akan diinputkan, kita select folder. Maka sini akan muncul untuk semua data dari folder kita tadi. Kemudian select MTL atau metadata file-nya. Kita bisa klik pada logo Windows ini. Lalu kita masukkan metadatanya. Klik open. Nah, di sini akan mencakup informasi seperti radians multiband, kemudian ada radians at band, reflektansi multiband, reflektansi at band, radians maksimum, reflektansi maksimum, K1 konstan, dan ada nilai K2 konstan. Di sini pada band 10 dan band 11 tidak memiliki reflektansi multiband karena sini termasuk thermal. Kemudian kita bisa kecilkan saja biar lebih mudah. Nah, jika sudah begini, kita atur settingannya kurang lebih begini. Kita brightness temperatur kita centang, apply dose atmosphere kita centang. Karena di dalam sini telah mencakup band yang bisa digunakan brightness temperatur, yaitu band 10, band 11, dan dose atmosferik, yaitu band multispektral yang tadi kita olah 2, 3, 4. Nah, jika sudah begini, kita langsung saja klik run. Kita cari tempat pengimpanannya. Kita simpan di luaran sini. Lalu select folder. Maka tunggu beberapa saat karena ini lebih memakan waktu lebih lama sedikit. Karena ada 11 band ya. Namun yang akan muncul nanti hanya 9 band. Dengan band 8 dan band 9 tidak akan muncul karena itu merupakan band pankromatik yang tidak ikut dalam settingan pengolahannya. Ini memang cukup agak lama, bisa ditunggu dulu. Untuk output keluarannya dari metode otomatis ini akan muncul per tiap bandnya. Nah, ini sudah selesai. Bisa kita minimize saja. Nah, di sini kita matikan dulu yang metode brightness. Nah, untuk yang metode otomatis metode otomatis kalibrasi radiometrik sini akan muncul format namanya itu, ya depannya ada RT-nya. Untuk band 1 bisa kita lihat properties, composite histogram, hasilnya seperti ini. Jika kita mematikan semua, nah, untuk band 1 yang telah terkalibrasi radiometrik metode otomatis, hasilnya seperti ini pada layar. Lalu ini untuk band 2, ini untuk band 3, ini untuk band 4, ini untuk band 5, ini untuk band 6, ini untuk band 7, ini untuk band 10. Di sini band 8 sama band 9 ke skip tidak ada karena band 8 dan band 9 tidak termasuk dalam syarat pengolahannya. Karena nanti kita yang masukkan yang brightness dan dose, di mana itu hanya untuk mengolah multispektral dan yang thermal. Sehingga band 8 dan band 9 yang merupakan pankromatik tidak ikut terolah.
Kemudian ini ada band 11 dan band 10 yang merupakan sensor thermal. Lalu selanjutnya kita akan melakukan penggabungan foto agar terbentuk model true color-nya. Kita bisa ke menu raster, miscellaneous, merge. Ini kita merge hasil dari kalibrasi radiometrik yang metode otomatis pada susunan bandnya band 432. Sini kita pilih yang RT karena ini hasil dari yang metode otomatis. Band 4, kemudian band 3, band 2. Lalu back pada input layarnya. Sini flash each file into separate bandnya kita nyalakan. Sini karena komputer saya menggunakan float 64 pada softwarenya, bisa disesuaikan jika 32 berarti 32. Lalu untuk penyimpanan di sini, merge-nya, pengimpanannya kita akan menggunakan save to temporary file. Lalu kita klik run. Tunggu beberapa saat, maka layar baru hasil dari merge gabungan band 4, 3, dan 2 hasil kalibrasi radiometrik otomatis akan muncul pada fitur di layar sebelah kiri. Nah, ini sudah selesai. Kita klik silang saja. Ini adalah hasil dari merge band 432 yang belum tersusun dengan benar. Kita bisa klik pada logo warna ini, klik 2 kali. Maka akan muncul properties dari layarnya. Kita arahkan ke lambang kuas atau simbologi. Kita ganti band satunya ini menjadi band 3 karena band 3 ini berisi band 4 dari citranya. Lalu green band ini berisi band 2 pada ini harusnya jadi band 1 karena band 1 pada layar merge ini tuh sebenarnya berisi informasi tentang band 2 pada citranya. Jadi urutannya adalah 3, 2, 1. Lalu klik OK. Maka akan terbentuk hasil kalibrasi radiometrik otomatis dengan model true color band 432 seperti pada gambar. Ini merupakan citra Landsat 8 di Kabupaten Madiun. Yang dimana sebelumnya saat pengolahan itu detail seperti ini tidak kelihatan sama sekali. Namun sekarang sudah mulai terlihat karena radiometrik sini itu berfungsi untuk mengubah bentuk pikselnya menjadi lebih mudah untuk dilihat. Intinya seperti itu. Ya, oke. Sekian dari tutorial kalibrasi radiometrik dengan menggunakan metode pertama tadi ada metode gain dan offset, kedua ada metode brightness temperatur, dan ketiga menggunakan metode otomatis yang sama-sama menggunakan quantum GIS atau QGIS. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya bisa di like, comment, dan subscribe ya guys ya. Oke, oke guys.